Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi jarimah ta'zir dari mata kuliah Fikih Jinayah. Video ini berdasarkan makalah kami. Makalah jarimah ta'zir ini disusun oleh teman saya Fadilah dan saya sendiri Nur Zakiyah dari jurusan Hukum Keluarga Islam Unit 1 semester 3 yang dibimbing oleh dosen Andi Mardika LCMA. Pada pembahasan jarimah ta'zir ini saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian jarimah ta'zir. Yang kedua, macam-macam jarimah ta'zir. Yang ketiga, bentuk-bentuk sanksi jarimah ta'zir. Yang keempat, penerapan sanksi jarimah ta'zir. Dan yang terakhir, hapusnya hukuman ta'zir. A. Pengertian jarimah ta'zir. Kata ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata azara yang artinya menolak, sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat, maupun dalam kisos. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. B. Jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dilihat dari segi hak yang dilanggar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Yang kedua, jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu. Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 bagian. 1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat. 2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. 3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran. Kemudian dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 bagian. 1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri. 2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara, tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan. 3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. C. Bentuk-bentuk sanksi ta'zir. Yang pertama, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan. Kedua, jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan. Ketiga, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Yang keempat, jarimah ta'zir yang berkenaan dengan harta. Yang kelima, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Yang terakhir, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah. D. Penerapan sanksi jarimah ta'zir. 1. Hukuman mati. Pada dasarnya menurut syariat Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran atau ta'dib dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati ini ditetapkan sebagai hukuman qisas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhson, riddah, dan jarimah pemberontakan. 2. Hukuman jilid. Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syariat Islam, di mana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk qazaf, sedang untuk jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. 3. Hukuman kawalan atau penjara kurungan. Ada 2 macam hukuman kawalan dalam syariat Islam, yaitu yang terbatas dan tidak terbatas. Jadi bedanya hanya dari segi waktu. Untuk hukuman kawalan terbatas, paling sedikit 1 hari dan paling banyak itu 1 tahun. Sedangkan untuk hukuman kawalan tidak terbatas ini tidak ditentukan masanya, melainkan dapat berlangsung terus sampai mati atau taubat sampai baik pribadinya. 4. Hukuman pengasingan. Di sini ada 2 pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, hukuman ini tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman ini lebih dari 1 tahun, sebab hukuman di sini adalah hukuman ta'zir.
5. Hukuman salib. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut para fuqaha tidak lebih dari 3 hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran. Hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati dan langsung disalib hidup-hidup. 6. Hukuman pengucilan. Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap 3 orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Bilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama 50 hari tanpa diajak bicara. 7. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Hukuman takzir dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Antara lain, ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau diberikan hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. 8. Hukuman denda. Hukuman denda ditetapkan dalam syariat Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan lipat 2 kali harga buah tersebut di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri. Hapusnya hukuman takzir. Yang dimaksud dengan hapusnya hukuman di sini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah ditetapkan atau diputuskan hakim dikarenakan beberapa sebab. Adapun sebab-sebab hapusnya hukuman ialah 1. Meninggalnya pelaku, 2. Hilangnya anggota badan, 3. Tobatnya pelaku, 4. Perdamaian, 5. Pengampunan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.